Kiai Zainuddin, yang saya hormati Pak Ibu, Bu Sekdim, Bapak Ibu Kabid, Kasubag, dan semua staf yang saya banggakan, dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, rezeki yang barokah pada pagi hari ini setelah sekian lama tidak mengecas. Jadi tidak hanya HP saja yang dicas gitu. Nah, HP begitu dicas ya, HP gitu kudu dicas juga. Nek lama tidak ngumpul silaturahmi seperti ini, kadang suatu garing gitu. Garing perlu disilami, kadang wis garing gitu. Menteng-menteng kadang yo metu apa nih amarah keluar. Ya, mudah-mudahan nggak selalu adem kalau lama nggak disiram, tapi biasanya saya merasakan ya, suwi koyo tanaman Bapak Ibu di pot itu nggak disiram istilah ya meletre gitu loh, layu. Nah, mudah-mudahan hati kita kalau senantiasa disiram dengan ngaji bersama seperti ini, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu senantiasa diberikan perlindungan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pengantar dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yai selanjutnya hotel saya sampaikan temanya, nanti monggo diaturakan mohon Pak Yai, sepertinya terkait pahala ini. Monggo Pak Yai hotel saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Bapak Awan, semoga terus diberikan kesehatan dan panjang usia yang barokah sehingga bisa memimpin kita semuanya. Para Bapak, Ibu, karyawan, karyawati, gawe di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, saya hormati, saya muliakan, dan semoga semuanya mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang barokah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di mana Allah mengobrol rahmatnya. Kita sayang sekali kalau kita tidak ikut rebutan, sudah diobrol atau tidak rebutan. Dengan rahmat inilah kita akan mendapatkan keberuntungan dunia hingga akhirat. Walaupun kita tetap berusaha, tidak semata-mata mengandalkan rahmat saja. Kita harus seimbang antara usaha dan harapan kita terhadap rahmat Allah. Masuk surga, dihindarkan dari neraka semata-mata rahmat Allah. Tapi kita tidak bisa kemudian berpangku tangan tanpa ada usaha melakukan syariat. Harus seimbang. Yang tidak seimbang contohnya yaitu ketika kita melakukan ibadah rajin tapi kita hanya mengharapkan amalnya, itu tidak ada harapan kepada Allah yang punya rahmat. Contoh yang tidak melakukan hanya melakukan hakikat saja, yaitu kita hanya mengandalkan rahmat Allah. Oh, kadar swarga di tangan Allah. Allah Maha Welas Asih. Akhirnya kita tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut, kemudian tidak mau berusaha. Itu namanya hakikat saja. Jadi harus seimbang antara harapan terhadap rahmat Allah yang namanya hakikat, dan juga
syariat yang merupakan usaha ikhtiar kita seimbang. Jadi apapun yang kita lakukan, usaha kita, ibadah kita, semata-mata dia mengharapkan rahmat Allah, ya, dan hanya semata-mata taat kepada Allah, karena kunci keberuntungan hanya rahmat Allah termasuk masuk surga. Tapi tidak bisa kemudian kita hanya mengandalkan rahmat. Karena itu saya juga ketika kadang berkesempatan untuk tahajud, nonton tak tambahi tungane niku. Ya Allah. Allahumma maghfiratika awsa'u min dzunubina. Ya Allah, maghfirah atau ampunanmu yang maghfirahmu itu lebih luas daripada, lebih banyak daripada dosa-dosa kami. Rahmatmu lebih aku harapkan daripada aku mengandalkan amal. Jadi kita beramal semata-mata mengikuti perintah Allah supaya mendapatkan rahmat. Semakin kita jauh daripada ketaatan, ya akan jauh dari rahmat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan rahmatullahi qaribun 'alal muhsinin. Rahmat Allah qaribun, dekat, al muhsinin terhadap orang-orang yang berbuat baik. Lah semakin kita jauh dari ketaatan, tentu kita akan jauh dari rahmat Allah. Tidak bisa terus. Walaupun ada orang yang masuk surga tanpa amal, ya ada banyak sekali gitu. Belum sempat beramal karena tadinya belum tobat, terus menjelang ajal tobat, belum sempat amal tapi masuk surga. Contohnya banyak. Ya, termasuk yang terkenal adalah orang yang telah membunuh 99 orang ketika bertemu seorang orang tua, seorang kiai, terus bertanya, apakah tobat saya ini diterima karena saya sudah membunuh 99 orang. Dijawab, ora diterima. Akhirnya patah ini bisa, akhirnya genep menjadi 100 orang. Akhirnya bertanya lagi kepada orang yang kedua, apakah taubat saya diterima? Dijawab, aku tidak tahu. Tanya saja kepada orang sana yang di jauh sana rumahnya. Akhirnya benar. Akhirnya menuju ke orang yang jauh itu. Sebelum sampai di tempat sudah meninggal di tengah jalan. Akhirnya malaikat rahmat, malaikat azab ini perang ini. Aduh, iki duweku. Gitu sing malaikat azab iki duweku karena dhek urung ngamal apa-apa gitu. Iki siksa. Itu neraka ini. Yang malaikat rahmat ya bukan ini milikku karena dia berangkatnya sudah niatnya harus taubat gitu. Akhirnya ada solusi daripada pertengkarannya dua malaikat ini. Akhirnya diukur dari tempat rumah sampai tempat meninggal itu, dengan tempat meninggal sampai tujuan itu lebih banyak mana, lebih jauh mana. Ternyata lebih banyak jarak tempuh yang telah ditempuh. Akhirnya dipilih malaikat rahmat, akhirnya masuk surganya Allah karena hanya niat mau belum beramal, masuk surga. Kenapa masuk surga? Mendapatkan rahmat Allah. Jadi lebih surga karena rahmatnya Allah. Karena memang kita pun akan mendapatkan keberuntungan masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Karena amal ini hanya sebagai taat saja kepada Allah. Tapi semakin kita tidak beramal, semakin kita tidak taat, maka akan jauh dari rahmatnya Allah. Karena itu kita berusaha bagaimana caranya mendapatkan rahmat. Termasuk caranya ya seperti ini, rahmat Allah diobral. Malaikat rahmat itu banyak yang kumpul di sini, berhubung orang pengajian ini apa mana? Ya, walaupun ya, pahala itu nanti di sana, gimana? Di sana. Dunia ini darul bala, bukan darul jasa. Makanya disebut adunya, ya, darul jasa la amala fihi. Ya, dan adunya
darul bala gitu, la jazaa fi. Wal akhiratu darul jaza la amala fiha. Dunia itu kampung tempat beramal, tidak ada pahala di sini. Akhirat itu kampung pahala, tidak ada amal di sana. Rawono amal meneh rawono nang akhirat. Tapi walaupun dunia itu bukan tempat pahala, tempat beramal, tapi sudah dikasih baunya pahala. Gimana? Alhamdulillah di Al-Quran itu banyak sekali siapa yang beramal, siapa yang bertakwa maka akan dijadikan baginya solusi dari problematika permasalahannya. Betul? Kita ya, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, takwa itu termasuk ngaji ini takwa karena melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Itu akan diberikan solusi dari problematikanya. Istilah ono wae dalane. Tetap ya, ana kesulitan. Tapi walaupun begitu itu bukan jaza, bukan pahala, bahkan balasan yang sesungguhnya. Sesungguhnya tetap di kemudian gitu. Aman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa akan dijadikan mudah bagi amrihi, permasalahannya mudah. Kepeduke gampang, terus apa-apa gampang. Kita rezeki gampang, sehat gampang, berobat mencukup puskesmas mari ngoten to nggih. Urusan kanca gampang, gawean gampang, jodoh gampang, apa-apa gampang. Niki pun tidak merupakan balasan yang sesungguhnya ya di sana. Amma yattaqillah yaj'al wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa akan diberikan rezeki yang ora tinyono-nyono, tekane seperti tidak disangka-sangka sebelumnya, tidak dia duga-duga. Niku jenenge rezeki min haitsu la yahtasib. Niku jaminan bagi orang takwa di dunia. Itu pun tidak merupakan pahala yang sesungguhnya karena masih di dunia. Di sana itu lebih banyak, lebih besar. Keinginan apa kok pahala itu diberikan di sana karena orang cukup, boten cukup. Dengan kerja ini pahalanya kadang apa kadang? Kadang niate apik, teknis apik mesti ganjaran. Gitu masih disebutkan gitu. Man bata halan gitu. Itulah bil halal bata maghfuran. Siapa yang sorenya, malamnya lemes, lunglai, kesel, capek karena seharian kerja untuk mencari halal gitu, maka semalam itu juga akan diampuni dosanya Allah Subhanahu. Wah, itu gede banget dong kerjanya. Ya Allah, masuk rumah sana gitu. Makanya kita semangat kerja karena wah ini tinggal urut dosanya. Menus. Oke ya. Gimana? Lagi ngermelek dosa, pemane dosa mulut itu, gitu ngermelek. Wah ini sing akeh sing lanang apa sing wedok? Putri lah. Oke. Berarti blokes kok. Ono apa ya kudu kepo, kudu men. Gimana? Mulane sing napa menika akeh cepet matine wong lanang. Sebab sing akeh niku mikire, sing wedok sing akeh ngomongnya, gimana? Langsung mati niku sing akeh niku karena kogean pikiran. Pikirannya akeh, gimana? Sing kepo ngoten niku kaya ucapan, iki carine Pak Dokter sing marake penyakit niku kan siji karena satu karena genetika, gitu karena turunan jarine niku. Niku sing maune ana wong diabetes jarine iki bapakne diabetes sepura. Gitu nggih. Tapi niku katanya hanya 10
Ana sing karena makanan yang disebut itu pun hanya 15%. Sing akeh itu karena pikiran penyakit itu. Pikiran, nggih betul. Lah ya, om itu orang omah api ngomong karo bapakne. Pak omah kok api ya? Ayo api. Oh nenge kaya larang, ya larang. Gitu, orang motor api, mana kaya api ya motor ya. Ayo api. Penak ora ya. Yo penak. Itu nang ndi yo? Enak apa kae? Dikira wong lanang iki ora iso apa? Wong lanang ngira wong wedok niku kepengin ngoten. Padahal ya ora kepengin nggih Bu ya. Tapi wong lanang itu yo mikir. Wong lanang iki yo mikir, nggih mboten niku. Kita yang meneng mikir, akhirnya suwe-suwe mikir ngoten niku. Lemas karena penyakit hati, penyakit pikiran. Oh itu walaupun ngomong ini kan sudahnya lisan gitu kan orang patek marah ini mati. Mulanya antara ini dudar atau kayak pundi mas. Rodok pasang rodok apa? Mana yang kerian apa? Ini ramati. Wong lanang kita ya ora tau loro kok loro pisan. Wong lanang hati-hati wong lanang. Jadi pahala itu di sana gitu. Demikian juga dengan sedekah, gitu. Caranya wong sedekah itu akeh slamet. Gitu nggih. Akeh warase kan memang sedekah itu tolak as-sadaqah tudfi'ul ghadabir. Sedekah itu buntoni atau menutup marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane pantes wong akeh sedekah iki mesti akeh warase, akeh slamete, nggih mboten. Niku tak seneng tolaklah apa namanya bala itu dengan sedekah. Itu pun nggih hanya pahala dunia napa sesuk sing gedhe nang mriku. Gitu. Apik karo wong tuwa. Apik wong tuwa ku nggih ngoten gitu lho. Siapa sing wanapa menika apik karo wong tuwa, mulyake wong tuwa mesti urip nang ndi wae mesti kepenak. Yo mboten iki. Niku wis nek kangge mulo wis usaha kang kunci kebahagiaan pesugihane wong gitu termasuk wong tuwa pesugihan ya sing pengen sugih niku wis wong tuwa dimulyake. Kadang saiki yo angel dimulyake yo bojone. Nggih betul. Apa-apa iki yo uang itu luar gitu. Ya yakin dulu gitu. Makanya dulu pakai baju istri nih. Makanya ada 300. Makanya gerak saat dulu ini tuh numpak ke wong tuane 2 juta. Ini nangani apa? Angel apa angel? Ini sangel wis ngono iki. Wong negara juga. Gitu gitu. Niku pun karena ini masih di dunia, bakti karo wong tua terus kepenak niku masih pahala di sana lebih besar, lebih banyak. Nek dikake saiki ora cukup. Dengan suatu mobil kayak suatu garasi. Betul Pak. Gitu gitu. Berarti ora cukup. Contohnya kadang ibu sapa wonge kita siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh kok dia subuh caranya pahalanya khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah dunia seisinya akeh ngono ya. Gede banget omahe kita mon sak ulik ngono wis lumayan gitu nggih ngono kok donya sak isine kalah kabeh karo salat 2 rakaat sebelum subuh ngono wis sunate cepet. Salat niku cepet, ram-ramangan cepet niku ora les suwe-suwe dak nyanyi subuhe. Wong dikira iki subuh kan kok sunat kok suwe temen. Niku wis sunate
sedelo niku luwih apik daripada dunia lan seisinya. Lah ngene pahalanya rak dikake nang donya iki ora cukup. Itu golek planet liyane. Gitu nggih. Wong mboten nang swarga. Belum sing ringan meneh hanya ming maca gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku juga khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih apik daripada dunia dan seisinya. Ringan tak nggih? Mas ringan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tapi nek karo antum-antum. Ngono luwih apik. Njuk arep gledak endi nek sakniki niku dikake saiki. Ganjaran. Mboten cukup. Ngedawi jasa itu di saat jenengan kerja sak langkahe dadi hasanah. Sak langkah dadi hasanah itu dadi ganjaran sing gede. Tak gulung-gulung wong lanang mangkat niat golek nafkah, niat ben ora njaluk-njaluk, niat ben apa meneh. Gitu nggih ora ana rasa tomak maring wong, niat golek halal, niat rambut apa luar ya, niat supaya iso sedekah dan sebagainya, niat-niat sing apik gitu. Niku ganjarane wakeh asal teknisnya kerjane lurus, istiqomah niku kadang di angger ajek tok. Iku kudune jejeg tur jejeg ngertos nggih Pak nggih. Jejeg niku ya jejeg. Jejeg niku lurus dan baik terus ajek. Ora glendeng kok ajek. Terus ngapusi kok ajek. Ngomong iki ya ana ngomong sing apik, ana meneng sing masane meneng ya apik, ana meneng dadi ibadah tenggone gitu nggih. Makane kita ora iso ngomong apik luwih apik meneng. Luwih apik daripada nalikane Jumatan khatib sedang berkhutbah gitu, ngasih khatib mengumumkan nanti Jumatan gitu. Ibu-ibu ora tahu pengalaman Jumatan jadi gitu. Dapul tali sahibaka yaumal jum'ati amsit wal imamu yaktubu faqat. Ya, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, diam kamu di saat khatib sedang berkhutbah, itu sudah logo, sudah sia-sia. Yang siapa sia-sia maka fala jum'atalah, maka baginya tidak mendapatkan Jumat. Sampai sing kesal tak oleh para Jumat. Sing ngomong-ngomong berarti nek meneng oleh kan. Niku dadi ana kalanya meneng dadi ibadah, ana kalane ngomong dadi maksi. Ya, dadi lisan pomane lisan niku paling banyak menjerumuskan orang ke neraka. Ayo lisan saiki diwakili ngangge cedhek-cedhek klik gimana? Malah niku orang hati-hati wis kadung nyebar rono-rono jumlane gitu nggih. Wah. Jumlane ora benar. Karena itu gitu harus saring sebelum di-share. Gitu nggih. Kadang kalau tidak hibah ya menjadi fitnah. Nggih betul. Nek nyoto iku ya ana hibah nek ora nyoto fitnah. Ngoten to nggih. Makanya selamat insan fi hifdzil lisan. Selamat ing manungsa gitu. Arep piye dheweke ring reksa lisan. Ini betul cilik ini. Wah, lidah itu makanya lebih tajam daripada gitu. Pemane saiki sumbung itu wis meneh-meneh jebulane dadi bolone dhewe. Wis kadung ngomong. Nggih. Karena itu ketika ada orang datang ya dalam Al-Qur'an sudah disebutkan wa idza ja'akum fasiqun fatabayyanu gitu. Idza ja'akum ketika gitu.
Faida ja'akum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada orang fasik wis gampangane wong serangat hukum wis teko apa-apa ditabraki seneng maksiat go kabar nang awake dhewe aja dipangan mentah. Fatabayyanu tabayyun dulu gitu. Apa meneh cross check dulu, klarifikasi dulu piye to benere. Ngoten to kowe. Saiki ora ini mana gitu ini alasan wes mambrah jebulane ora gitu tadi itu jenengane al fitnah tu asyaddu minal fitnah, lebih kejam daripada fitnah sekali nek membunuh sekali hanya satu orang yang membunuh satu orang ya hanya satu orang yang mati, tapi kalau fitnah bisa akibatnya semuanya ya. Jadi tidak hanya balasan yang akan diberikan di sana, tapi juga siksa pun tempatnya ya orang itu yang sesungguhnya wong wani karo wong tuwa biasanya kan gitu nang dia ora kepen wis niku wong ngene ora kepenak introspeksi diri piye karo wong tua, karena memang wis bejane wong niku dekat wong tua nek wani karo wong tua mesti karena di sanalah itu au ya betul niku nek wong tua ora rido makanya nang ndi ya Gusti Allah ora rido itu. Jadi siksa pun akan diberikan di sana yang sesungguhnya. Enaknya akibatnya wani karo wong tua, wong zina, dan gitu. Wong zina, ya tetap meger-meger gitu. Gitu, wong zina tetap meger-meger walaupun ya gitu seksualnya sidik. Tapi di sana, nangkene tetap meger-meger, kono aneh barangnya tetap ijek orang toklek. Gitu cek digawe ngonoan mana ya kena. Tapi yang di sana sesungguhnya itu. Demikian juga orang yang maksiat semuanya akan diberikan di sana siksanya. Saiki oke ta wong sing maksiat tapi ya tambah sehat bahkan tambah sugih gitu. Tambah sugih wong ora salah bisa. Ya tetap tiga rezeki pangeran, pancen pangeran sugih, pangeran Gusti Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu diberikan dunia dan akhirat yang lebih murah, lebih dimurai semuanya, bosin maksiat, bosin ibadah tiga kabeh nang donya. Jenenge Rahman. Tapi nanti ada khusus welas asih yang diberikan di akhirat saja, yaitu Ar-Rahim, welas asih akhirat lebih lembut, lebih luas, khusus. Saiki sing non muslim, ya dua pangapunten ya Allah sing. Oh wis ora seneng. Urusan sing maksiat, gitu nggih. Semuanya tetap meger-meger. Korupsi ya tetap meger-meger ora konangan, meger-meger. Sing selingkuh ora konangan, ya tetap meger. Gimana? Sehat. Tapi nanti tunggulah sampai hari kiamat datang. Gimana? Yaumul jaza itu mereka. Ya. Orang rawus yang akan kelihatan. Inilah jadi semangat kita beramal harus didasari iman itu. Wow. Kita iman karena dina hari akhir, hari kiamat. Wabil akhiratihum di sana lebih besar. Ben nangkene biasa saja gitu kan. Kalau ada rajin gitu sing rajin ngono ya biasa saja. Sing miskin ya kadang donga terus rajin terus ya tetap miskin pancen jatahe miskin. Ning dongane mandi gitu kan miskin itu dongane mandi ning mandi kanggo wong liya. Mandi kan wong liya, ndongake makanya wong ben nyedaki wong miskin, wong sugih jadi miskin karena mandi nek ndongake wong liya ndonga dhewe ora miskin. Sekolah karo kula nyembur kewan liya nyembur wong bareng mandi nyembur awake dhewe
Ora mandi waduh kan. Kaya wong mati ndongake wong liya iso ndonga dhewe wis ora iso. Mati mulane iso ndongaken tapi ora iso ndonga kanggo awake dhewe. Mulane nek ki ambek ngirim wong mati ya kono iki ndongake kanjeng Nabi yo setu ndongaken. Nggih mboten. Kita tetap salah. Niku. Jadi tapi yo sesuk istimewa wong miskin mlebu swargane wae luwih dhisik daripada wong sugih kacek 500 tahun tak dalam ke wong sugih jadi hisab macam-macam di rumah sekolah di rumah nggak betul nih di mobil biasa sekolah di wong miskin lah diriksa mobil itu makanya lebih cepat. Nah sing pengen sesuk cepet kaya wong miskin ya saiki wis bareng-bareng sesuk arek tapi iki kok lemah nek klebu dhisik iki lho sing dicek iki tadi kalau dhisik sing mlebu iki lho. Dalam Amco bojone bareng lalu didal bae. Iki jadi wong miskin iku sergap ibadah ya tetep miskin. Tetep jadi sakit barang itu nggih kadang merupakan buatan siksa kadang ya ada yang merupakan peringatan tapi ada juga yang merupakan nikmat juga gitu. Jadi yang penting bagaimana kita menyikapi ini. Jadi loron itu ya juga kadang merupakan nikmat juga karena nikmat itu tidak identik dengan sesuatu yang enak. Murah enak itu kadang jadi nikmat gitu kan. Wah pejet ini ya lorong gitu kan. Ini nama buat dia gitu. Dokter itu gitu. Sing lorong itu wong lorong apa? Wis biasa lorong Mas Kulino. Hati nikmat tenan. Yes, kulino. Artinya niku apa namanya? Ini kami wis kulino loro biasa. Ini bukan merupakan alami saja gitu tapi karena ada yang menghendaki. Gitu ya. Ya Gusti Allah terserah Gusti Allah niki kehendak Allah ora karena kulino. Nah ini semuanya kehendak Allah mesti ada hikmah di belakangnya. Nggih betul. Ana wong sing maune sombong, basan lara dadi rendah hati. Enten apa betul? Ana sing maune niku ora patek duwe basan duwe niku sombonge kudu bilang. Enten apa betul? Yang teko betul. Kudune Niku loro niku Pak. Niku loro niku Pak. Wong teko. Dilalae wis pesen tak teko. Sing teko ngambut tok. Wis pesen ora teko. Semuanya ada hikmahnya gitu. Makanya gitu. Gitu. Manusia itu kadang sok sikapin dulu nalikane oleh nikmat. Tapi aku cek Gusti Allah cek mulia gitu. Nalikane dikai lara dikasih posisi rendah. Oh iki aku Gusti Allah cek ora seneng karo aku gitu. Bukan seperti itu. Banyak sekali orang yang pada posisi tidak nikmat tapi justru itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dimulasi diselamatkan. Ora rawuh sedaya yang muliakan. Ya supaya kula kenane dulu ya numpak mobil kae, bis kae ora sida. Mbasa ternyata sing arep tak ora sida karena telat basan wis mlaku ternyata sing kecelakaan kae. Ya Allah diselamatkan padahal mau ya wis asem tenan gitu malah ditinggal. Kita nggih. Pak Wawan yang ngono. Ora dadi ra apa-apa. Diselamatkan Gusti Allah. Jadi lebih banyak apa namanya alhamdulillahnya daripada ya dikit-dikit alhamdulillah daripada sedikit alhamdulillah gitu. Mesti pengaturan Allah skenario ini Gusti Allah mesti orang masih mualah gitu nih. Seandainya itu tidak enak mesti bukan siksa yang dicicil kalau tapi merupakan apa namanya merupakan ujian yang akan meningkatkan derajat kita. Idza aradallahu an yarfa'a darajata 'abdi ibtalahu
nalikane Allah mencintai orang, nalikane Allah akan menjadikan orang itu baik, maka mesti ibtalah, diuji, mesti diuji. Orang wong sekolah niku arep mbah kelas kok ora melu ujian. Gitu kan? Ya mesti melu uji. Ya. Nah orang melu ujian ya berarti dapat metu. Gitu. Ketika kita akan naik kelas mesti diuji. Mesti film kayak mesti lakon mesti kalah dhisik. Gimana? Asal ku lek menang dhisik Allah barek kalah mesti sutradarane niku rada lakon mesti kalah dhisik, ujian dhisik. Ngoten to. Karena teng Al-Qur'an itu janji Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala kesabaran itu akan diberikan tanpa hisab. Serang itu ngane saking akeh. Makanya wasiat-wasiat terus yang banyak itu banyak wasiat kesabaran, watawasau bil haqqi, watawasau bis saling berwasiat kesabaran, sabar dulu. Masya Allah ganjarannya gede rano itu ngane, wis unlimited, gitu kan, tak terbatas, pun tak terbatas agak, bener sabar. Ini ya sabar ora ujian, dong lakoni ngaji ya sabar, gimana? Lakoni taat, tahan uji, sabar, ulet, kerja, ulet ini jenenge ya sabar. Dicaci maki orang, ya sabar. Malahane dosane kalau digelendeng wong aja rasa bales glendeng, malahane wong dilongi dikai ganjaran dilongi dosane malah bales ora sida malah pok tetro. Napa malih dikai lara nggih sabar gitu bareng kula anggal sabar niku padha wasiat sabar. Innallaha sampai saking angel sampai innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Wis kurang piye wis dipersamai Allah niku kurang sing kurang nggih kurang apik piye kurang istimewa piye sudah dipersamai Allah. Dikancane Allah innallaha ma'as sabirin. Kadang dia kurang percaya akhirnya mesti mentok yang ngono Gusti Allah gitu nggih. Aku guys baru Gusti Allah sing duwe apa-apa Gusti. Innallaha ma'as sabirin. Di bojo kala ya sabar istiqomah timu ora sak mati. Ora mati. Ora apa ya sabar tenang ya sing putri umane karwane apa gala yes kaya Siti Asia gitu bojone sampai disiksa tapi dia merupakan waliun aulia ilah wali itu bisa Allah sehingga dapat tahu kumpul berapa orang dia anak Fir'aun karo Asia karena apa? Karena Fir'aun ketika kumpul dengan istrinya itu bukan Siti Asia tapi dijali babi katanya dalam cerita itu. Para hadirin sekalian. Sing wong lanang bojone cerewet ya sabar muga oleh ganjarane Nabi Ayub. Nggih mboten sampai jaluk pegat barang gitu nggih karena saking miskinnya, saking sakitnya, saking tenanan sampai gitu kumannya itu sakit sabar itu ditempelke melih saking ridone karo ujiane pangeran akhirnya bojone yo mlayu kabeh gatel kaya ngono. Bahasan langsung seketika kalau bisa Allah dimarahkan jadi bagus jadi suka malik ya pada balik mana ya serapa sabar gimana ya karena ini mengikuti prinsip abang ada ku sayang gitu ada orang abang ku sayang tidak ada orang abang kita dan madhabnya seperti itu oh tetap disayang. Iya, betul nanti beri kan, paling siji loro. Ini apa rawas yang kang temui akan tadi. Al-Quran itu amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Betul. Ketika
manusia diuji dengan kenikmatan, dimuliakan. Ngelafalnya diuji, gitu. Kenikmatan ternyata uji, iya. Maka ini Allah sedang memuliakan aku. Tapi amal isa ditamatalahu, nawa faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Gitu. Ketika Allah mengujinya dengan kekurangan harta dan sebagainya. Ini Allah yang merendahkan diriku. Tidak seperti itu. Makanya jangan seperti itu. Kita harus mengambil hikmah. Jadi kadang kenikmatan itu merupakan sesuatu yang tidak enak. Gitu. Kadang boleh semua enak-enak bareng. Gitu. Orang enak kadang nikmat gitu. Mau nih bujune. Gitu. Jadi kayak lara terus iku iya lara kebetul itu. Neng yo enak nikmat gitu. Jadi ana hikmah sedaya menika. Likul syai'in hikmatun, setiap sesuatu itu ada hikmahnya di belakang. Tapi nek kanggone wong bukan iman, sesuatu yang tidak enak merupakan siksa sing dicit. Bener wong semua itu merupakan kenikmatan ujian, kita kenikmatan ujian. Nek kanggone orang yang tidak beriman, sesuatu yang tidak enak itu merupakan siksa sing dicit. Merupakan istidraj itu apa? Pengelulu. Wong sing ora beriman, sing apa jenenge ora taat, ora takwa, ya tetap dikai duit, tetap dikai rezeki. Ning Gusti Allah gitu. Gitu. Tak kai 100, kowe tetep bangkang karo aku. Ya tak kai meneh wong aku sugih, tenan. Lah sesuk lu karepe kanggo meleh-melehke jenenge istidraj bahasa agamanya. Istidraj niku dimeleh-meleh kira. Wis saiki kowe tak kai, yo saiki kakak nang wong sing nang donya niku sing anggap dunia ya swarga itu swarga dunia niku akhire ora salat ya tetep sugih gitu nggih zina ya tetep sugih tetep sehat muger-muger ning ora afiat niku sesuk Gusti Allah lho piye dhisik kowe tak kei 100 kowe tetep bangga ya tak kei 200 gampangan kowe tetep bangga ya tak tambahi meneh aku sugih Gusti Allah Maha Rahman welas tapi Gusti Allah ya betul. Nah, itu yang namanya nagih-nagih itu lah namanya istidraj. Karena itu ketika kita mendapatkan kenikmatan itu jangan kongah, kemudian jangan lengah bahwa itu merupakan ujian. Gitu ya. Kenikmatan ujian. Gitu. Jadi makanya jangan kalau tidak diimbangi dengan ketaatan maka bisa jadi menjadi istidraj. Gitu. Pada posisi aman gitu gitu. Pada posisi ibadah pun jangan merasa posisi aman deh bahaya. Gimana? Kadang orang aku taat, terus kurang apa? Aku rajin, ngaji, ibadah, tulung, sedekah. Seakan-akan udah merasa posisi aman. Padahal ketika saya asal diri itu bahwa orang yang seperti ini lebih butuh kepada Allah, rahmatnya Allah. Kenapa? Karena bisa saja di situ ada muncul sifat sombong. Gimana nih? Muncul sifat angkuh, muncul sifat percaya diri kenewanan sehingga orang iktimat karo Gusti Allah, orang apa berhubungan karo Gusti Allah, merasa ada suksesnya karena dirinya sendiri. Ini lebih butuh pada rahmatnya Allah. Gitu ya. Ini penting. Orang saya kata muliakan. Ini kan amun siang ya, siang jadi. Apapun yang kita laksanakan ini merupakan ketaatan saja, tapi selebihnya adalah welas asih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita tidak taat akan jauh dari rahmatnya Allah. Welas asih Allah itu akan diberikan ini orang-orang yang berbuat baik. Nanti berikut sebutnya muhsinin biasanya kontaknya kepada orang lain. Gitu. Kontaknya itu bukan ibadah yang vertikal tapi apa? Horizontal muhsinin. Karena itu irhamu mangfil abdi yarhamkum mangfis sama. Belas kasih inilah atau sayangilah orang-orang yang di atas bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Ini bukan ungkapan biasa tapi Allah yang ngomong gini gitu Al-Qur'an gitu. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum
man fis sama. Kalau gitu ya Allah. Amerika. Dereng. Amerika dereng. Amerika. Jadi ar-rahimuna orang yang selalu sayang, belas kasihan. Niku yarhamuhumur rahman, Allah akan yang maha rahman ini niku akan merahmatinya, akan menyayangi orang tersebut. Karena itu irhamu belas kasihilah atau sayangilah mangfil arti yang di bumi ini olah saya kabeh. Gitu ya. Yarhamkum mangfis sama, maka yang di langit niku akan menyayangi kita. Ya sing langit yo maksudnya dia insya Allah orang butuh tempat, tapi maksudnya biasanya nyebutnya di atas nih Allah itu nih, Allah akan menyayangi kita. Malaikat senang langit ya mendoakan kita. Biasanya ngoten teng welas asian sayang ya dilalah panjang umur sehat gimana? Iya. Nih, memang kudu tiga stimulan ngoten niku wong manungsa niku kita tiga salat duha, rajin salat duha. Ya akhirnya hasil tenan tiga rezeki ngoten niki wong pancen salat duha niku pesugihan juga niku. Tapi ora kena terus salat duha nyembah salat itu akhirnya ora ono mantu Gusti Allah. Walaupun hasilnya niku ya tetep ganjaran dunia. Iya, sesuk salat duha niku istimewa teng mriko, boten mriki. Darul jaza di sana, panjang umur, gitu ya. Karena silaturahim, karena pengen Gusti Allah welas asik, gitu ya. Ngomong Quran, karena sudah diumumkan la'allakum turhamun. Bahkan kemarin Jumatan membuktikan la'allakum turhamun. Semoga dengan demikian, dengan mendengarkan ini Allah merahmati. Rahmat anak-anak gua tak jenengi rahmat oleh sebagian mengingatkan. Muhammad najib rahmatillah rahmati Allah rahmatillah ana rahmati mengingatkan ben ora patek pede banget gitu ya, terlalu GR dengan amaliyah kita mengembangkan kita semuanya karena rahmat Allah. GR geden rumoso nek keseringan menjadi RG atau kan kita ngilangi lo, aku keren aku nu biasanya orang GR itu bayar atau kan gendeng itu namanya bahasa Amerikanya kendir. Jadi orang yang gedung sari ini sosok yang ngawur sih deh. Sekarang rezeki. Gue biar GR nu ada deh. Bahaya, wong ahli ibadah yang ngono. Munculnya khawarij niku munculnya khawarij niku orang yang protes kepada Nabi. Senangnya protes niku. Ya kanjeng Nabi bagi ghanimah begitu. Orang kanjeng Nabi lagi bagi ghanimah itu rampasan perang begitu. Asal dibagi malah orang kanjeng Nabi ora sahabat Nabi ikut perang malah orang mualaf begitu yang dibagi. Akhirnya langsung protes. Langsung protes niku. Namanya Dzul Khuwaisir At-Tamimi itu protes memang gitu. Dia merasa benar terus mengenai itu Nabi sampean ora adil kan Nabi. Sampean ora adil bagi wanita kok koyo ngono kan Nabi itu nek diacung-acung ditunjuk-tunjuk ngoten niku. Gitu kalau kekalahane nunjuk-nunjuk sampean iki mana nih. Gerikan tadi niku malah. Anten boten. Ada kaya itu dulu istilah atau memang performnya apa namanya nganunya niku profilnya itu gundul terus jenggote dower terus katoke kurang bahan niku yang puasa At-Tamimi itu zaman dengan Nabi masih suka tukang terus berikini irang-irang loh. Waduh. Irang-irang. Ini kalau irang betul. Dan mau paham bilangin nama triamun. Gini aku hilang. Aku irang-irang gitu. Alhamdulillah kalau irang-irang. Apa irang-irang. Padahal dia sujud terus. Mungkin nang Mekah ya kalau sujud.
itu dulu Khuwaisir At-Tabi ini merasa sombong, kemudian protes karo Kanjeng Nabi. Terus karena protes memiliki Khalid bin Walid, panglima perang, akan membunuh orang ini. Pun Kanjeng Nabi menggalau sirah, nggak tahu nih. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ulah saasi. Akhirnya wong ilmu, bahasa ilmu, Kanjeng Nabi ketika iki lho, sesuk arep lahir dari keturunan orang ini, orang yang bacaan Qur'annya bagus, ya, bacaan kamu, Qur'annya kamu tidak lebih bagus daripada bacaannya orang ini, berarti bagusan keturunannya ini. Sholatnya kamu tidak lebih banyak daripada sholatnya ini, maksudnya ini wajib sholat. Kemudian apa namanya puasanya gitu kan, pokoknya sholat. Tapi imannya tidak sampai hati, hanya sampai tenggok. Kan jadi merasa soleh tok, makanya bahaya soleh tok, rajin sholat tok, rajin ibadah tok itu bahaya. Mulai kiai biasa, kiai desa ya biasa rapatnya soleh gitu kan, malah sase, gitu. Orang nyalah ke wong, biasanya sergap ibadah nyalah ke wong. Masa menjite wong, masjidnya digo sholat wong liya dibumbah, gitu tuh. Rubuhe gitu tinggal bokne itu mah bokne ora ngono terus dicuci. Karena apa? Menganggap orang lain itu bahaya. Menganggap orang lain jelek itu bahaya. Sampai kepada non muslim dan sawi yang muslim. Itu pun tidak kemudian terus kita mencas lebih jelek. Karena boleh jadi Mbak Inul masa akhir hayat masuk Islam sing awake dhewe mesti gitu karena orang yang sudah sholat lama, sudah beriman matine suul khatimah, naudzubillah min dzalik. Sudah banyak ceritanya orang seperti itu. Kita bahkan di kitab disebutkan ada yang namanya Barsiso dulu santri dhewe 19.000 kadang apa kadang kan dengan santri di Cina itu. Soalnya saya murid tinggal saking ampuhi murid tinggal iso mabur tenan itu. Tapi ketika akhir hayatnya orang oleh pitulungan Gusti Allah akhirnya matinya surah husnul khatimah tapi suul khatimah basis. Naudzubillah summa naudzubillah min karena gini niku beda ceritanya niku karena memang dia mempunyai paham, jadi digoda oleh iblis. Mas Barsiso, sampean lah ngerti toh, nek maksiat itu ada manfaatnya. Iya ngerti, maksudnya manfaatnya itu nek belum tobat kadang lebih baik. Habis tobat itu kadang lebih soleh daripada sebelum sebelum tobat itu. Wah, wes karuan tinggal bahasa tobat kadang lebih habis Sayyidina Umar, gitu kan? Umar itu sih, wes kurang bejat lu beri, gitu, kurang berandal lu beri. Bahasa tobat dari waliullah bahkan sahabatnya Kanjeng Nabi tiga ilmu wes langsung ilmu tobat mas dari sahabat yang dijamin dengan Al-Quran lebih suar. Lagi ketika iblis datang seperti itu, Pak menjelang nanti tidak maksiat itu kadang-kadang manfaatnya bisa lebih baik daripada sebelum maksiat. Akhirnya mau udah jajan maksiat. Ya bahasan kayak maksiat atau rasa pantobat mati dan akhirnya sulh timana dibilang dan ini kalau saya dulu Khuwaisir itu turunannya arah itu muncul orang-orang yang seperti itu. Akhirnya muncul tenan kayak Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Jadi bahaya kalau orang soleh rajin sergap ibadah akhirnya nggak bohong dia welek kabeh sehingga bahkan mengkafirkan. Inilah yang kemudian tadi bajingan apa? Jadi ngaji ini memang perlu. Gitu makanya kayak itu seneng ya ngaji, mantan menika. Gitu ya. Ya orang yang soleh tak ono. Soleh itu ya, soleh itu ya tingkah lakunya apik kan to. Ini orang ngaji bahaya. Gitu. Akhirnya jauh dari rahmatnya Allah. Qur'annya pokoknya apik, masuk wis muni hafiz Qur'an ora iso masuk muni hafiz Qur'an saking. Quran biasanya luwih akeh salat ya. Saya mau Sayyidina Ali itu juga hafizul Quran. Apal qaimul lail, dia suka tahajud. Apa mana? Terus shaimun nahar. Puasa terus.
Gaweane posone kok membunuh Sayyidina Ali karena menganggap Sayyidina Ali kafir karena menggunakan fikih, arbitrase gitu mungkin delok teng saiki kan gampang ya browsing YouTube ndelok cerita arbitrase Sayyidina Ali karo Muawiyah atau perbedaan politik kemudian menjadi perbedaan ideologi munculnya Khawarij. Ya saniki nggih kathah orang yang perbedaan politik tapi kemudian membawa-bawa agama akhirnya menjadi ideologi. Nggih betul? Akhirnya menjadi politik identitas bahaya. Politik identitas bahaya. Karena dulu sejarahnya zaman Nabi di politik identitas. Wah gitu mah orang kancane beda aspirasi politiknya, beda koalisi akhirnya wah karena membawa Islam mau kafir. Gimana? Wah itu persis pada saat itu. Karena soleh tapi tidak ngaji. Ngaten imawan alhamdulillah nih ngaji seperti ini banyak karena banyak instansi yang seperti itu, bahkan di kepolisian itu anak PCS polisi cinta sun. Nah sekarang ada sekitar 5.000 berapa yang ikut di seluruh Indonesia. Itu bahaya karena gini dia salah paham. Instansi perlu pengajian gitu, karena memang muncul radikalisme di instansi itu masuk ke kepolisian dan gawean yang Densus 88 memberantas radikalisme, ternyata di sana ada PCS. Saat ini PCS itu polisi cinta sun, cenderungnya api-api ngoten niku pintu sana, tapi di dalamnya ada radikalisme ditanamkan di sana tentang sedikit banyak tentang takfiri sehingga karo jenengannya pemerintah menaik tahu dan sebagainya karena pemerintah menganggap negara ini tidak memakai hukum Islam padahal dia gajinya sebuah negara gimana itu wah bahaya itu instansi banyak di Magelang juga masih ada saya mau keliling kok yang nanti RSC itu ya dan mulai apa namanya ini asma dan sifat gitu dari dasar sekali paham-paham yang berkembang di karena sergap tak sergap ngaji tapi salah guru barang itu tapi insya Allah nek tasnas ya oh ya promosi aku ya apa ada yang berarti tapi asli tenan ya bisa ngaten para rawuh sedaya sampun siang sampun maksane golek ganjaran lewat jalur lain-lain ngaten mempraktikkan ngaji kita ketika kita berinteraksi dengan teman-teman dengan saudara nang gawean mugi sedaya pikantuk petunjuk lan rahmat Allah Subhanahu wa taala dijagi saking sifat-sifat boten sae direksa saking perbuatan maksiatan diarahkan kepada surganya Allah baik urusan lisan urusan urusan perilaku ataupun niat-niat kerentak hati dijauhkan dari neraka dan sesuatu yang mendekatkan ke neraka dari sesuatu ucapan perilaku dan juga tingkah laku dan niat-niat kerentak malah. Nah kemauan saking kaula nyunapi pangunten hadani Allah wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian. Didoakan. Untuk mana kalau amin. Panjenengan sing tulus mau amin sadi kok diperintah karo. Ngatur ki Bapak. Nggih, matur suwun Pak Yai Nurdin. Tadi sudah banyak disampaikan terkait pahala di dunia dan di akhirat. Monggo kita nanti ngaji tidak terus ngaji setelah itu sebar tapi nilai-nilai tadi diterapkan saling hormati toleransi saling menyayangi sesama manusia dan sebaik-baiknya manusia adalah yang membawa banyak manfaat bagi orang lain. Makatan dari kami, mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sugeng makarya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.